Khatulistiwa di mana ada First Riders. Iya, ada First Rider yang mencoba untuk menculik satu pemain The Pillar. Sorry, The Prime, sorry. Dan kalau kita lihat dari arah Sentosa, ini DG tadi yang tadi nggak bisa berhasil buat masuk atau sampai ke Sentosa, mereka sekarang udah lebih enak buat ngeluting di satu pulau itu karena RRQ HD sendiri nggak mau mencoba untuk menabraknya kembali ke arah Sentosa karena RRQ punya satu misi untuk setidaknya ngeluting di Mars Electric, untuk setidaknya juga bisa self atau defense di area factory sendiri. Yes, dan kalau misalnya kita tadi ngelihat sedikit sekilas di minimap tadi ada EVOS yang turun ke Cape Town yang notabene itu juga blue zone. Sebenarnya ini pas banget dengan objektif yang dimiliki oleh EVOS. Mereka butuh permainan yang lebih agresif sekaligus resource yang memadai karena mereka ini benar-benar butuh poin setidaknya untuk langsung mensecure posisi di Grand Final FFVM Spring 2021. Itu dia kebutuhan untuk bisa masuk di FFVM untuk 2021 Spring sendiri ya. Ya. Dan emang kalau kita tahu Sam 13 adalah salah satu player yang membutuhkan Bareta. Yes. Karena juga kita tahu mekanikal buat individual dia menggunakan double sniper itu sangat efektif dan cukup merepotkan buat tim-tim ataupun lawan-lawannya untuk masuk ke zona selanjutnya. Kalau misalkan EVOS memegang kendali penuh, tapi ada Beyond yang mencoba untuk memantau dan sudah kelihatan ada Strawhead, udah langsung coba ditembak. Coba kelihatan di sana sudah ada satu hit atau dua hit yang langsung mengikis darah dari seorang Strawhead, tapi Beyond kembali di satu kasih kesempatan untuk berlari ke arah belakang dan menggunakan inhaler untuk regroup kembali. Yes, dan kalau misalnya ngelihat sendiri Island of Gods ini salah satu tim yang benar-benar bisa memaksimalkan setiap senjata ataupun utility yang mempunyai daya ledak dan Beyond sendiri adalah orang yang bisa memanfaatkan hal tersebut. Dan kalau misalnya kita lihat tadi Beyond sendiri sebenarnya udah sabar banget. Ini bakalan jadi surprise attack untuk Kings Esports sebenarnya. Karena ketika mereka rotasi, tiba-tiba ada yang nembakin, setengah darah hilang dan ya, gue suka banget sih, sepakat banget sama banyak banget momen dari Beyond. Tapi ada TP Reo yang terpantau oleh Island of God dari seorang Lord langsung dikirim ke lobby dan menjadi satu kill untuk tim Island of God. Yes, The Prime sendiri adalah salah satu tim yang akan bersaing dengan EVOS dan juga Island of Gods ya. Mereka berada di dalam satu pot sama-sama butuh poin untuk mensecure satu tiket terakhir di pot C. Tapi kalau misalkan ngelihat di posisi sekarang dengan satu member yang tiba-tiba ter-takedown, ini kemungkinan bakal memaksa The Prime untuk bermain cenderung lebih pasif. Iya, cenderung lebih pasif karena mereka juga mengingat ini untuk 12 tim yang bermain hari ini, grup B dan juga grup C masih ada tabungan 2 match lagi. Yang dimana ini 2 match lagi terakhir ini udah mereka harus fokus setidaknya mengamankan placement point. Walaupun sebenarnya juga butuh point kill untuk setidaknya melakukan satu salib poin di klasemen besar, tapi memang objektifnya adalah mereka masuk zona selanjutnya, mereka coba buat nge-secure beberapa kompon di area zona late game dan baru mereka bisa sayur kill. Tapi memang ya balik lagi, ini adalah salah satu mungkin strategi yang mungkin dikasih oleh coach mereka, setidaknya ya udah coba bermain lepas dulu sampai untuk satu match day ini, baru nanti 2 matchnya lagi tersisa baru dimaksimalkan. Yes, itu mungkin bisa jadi satu strategi, cuman itu tergantung juga dengan poin-poin yang dimiliki oleh setiap timnya. Kalau misalkan gap poinnya terlalu jauh, sebenarnya untuk di match terakhir kayak gini nggak bisa terlalu bersantai. Betul. Itu lebih cocok mungkin ya untuk poin-poin besar seperti DG, terus juga Island of Gods ataupun The Prime dan EVOS sendiri juga perlu kerja keras yang lebih untuk mencapai seenggaknya posisi pertama ya kalau misalkan dia mau itu. Nah, kalau misalkan untuk DG sendiri, gue melihat kalau seandainya DG benar-benar terpuruk banget di hari ini, kemungkinan besar dia akan dibalap baik entah itu oleh The Prime ataupun Island of Gods. Tapi kalau misalnya gue ngelihat secara keseluruhan standings, sebenarnya kemungkinan besar itu Aura Esports yang bakalan dapat 20 poin. Tapi ini hanya prediksi sementara. Hanya prediksi sementara ya. Jadi emang tadi mengingat juga dari game 1 sampai game kedua itu DG Esports lagi belum menemukan satu momen mereka untuk bisa masuk sampai zona late game karena banyak banget momen mereka dua sekaligus langsung tusun di arah lobby dan ini memang pukulan yang cukup keras juga buat DG sampai pada akhirnya mereka harus benar-benar lebih aware lagi untuk di map Bermuda karena ini map Bermuda kedua dan udah nggak ada lagi nanti untuk map Bermuda selanjutnya gitu kan. Iya, dan apalagi juga DG bener kayak yang tadi lo bilang sering banget rotasinya kepotong sehingga dia cenderung setiap kali dia masuk ke checkpoint itu ada buntung.
Iya, ada buntung entah dari Faiznya atau mungkin dari Forinya gitu kan. Cuman nggak apa-apa, ini masih panjang, masih ada 2 match tersisa lagi. Jadi masih bisa untuk dimaksimalkan untuk ke-12 tim yang bermain hari ini. Dan kalau kita berbicara poin klasemen grup kecil, itu mereka tipis-tipis walaupun sebenarnya DG dan RRQ menjadi salah satu tim yang mempunyai poin tertinggi. Tapi pada cerita kalau misalkan mereka untuk hari ini mereka bisa cuma dapetin 10 poin atau mungkin 7 poin, itu akan menjadi salah satu PR juga terberat buat RRQ dan juga DG kalau misalkan di 2 match terakhir mereka belum nggak perform, nggak maksimal gitu. Ya, tapi kalau misalnya kita ngomongin soal RRQ ya, dengan masuknya player baru yaitu RRQ Ocean, sebenarnya gue menunggu ini warna apa yang bakalan mereka bawa. Apalagi kalau misalnya kita ngelihat track record di FFMS Season 3 Divisi 1, RRQ sendiri dengan adanya Chanzu, mereka sudah perform seluar biasa ini. Itu. Apalagi ada Ocean. Nah, tapi Ocean untuk sekarang belum main nih. Ya. Ocean belum main, hanya ada Pac-Man, ada si Valen, ada O'Connor dan juga Legalot. Dan gue suka banget sih sama playstyle yang dimiliki oleh Legalot, karena Legalot sendiri banyak banget varian atau macam strategi ataupun mechanical buat setup dari skill setnya sendiri. Yang memang kita kayak nggak tahu, kayak dia tiba-tiba pakai Alvaro atau dia pakai salah satu karakter yang setidaknya bisa ngasih satu explosion damage yang cukup besar. Jadi memang Legal sendiri punya banyak banget cara dan dia salah satu orang yang bisa terbiasa dan bisa menyesuaikan secara cepat untuk meta-meta baru. Gue setuju banget karena menurut gue pribadi ya, setelah melihat ngobrol beberapa kali sama beliau, Legalot itu salah satu player yang rajin banget ngulik setiap inci dari Free Fire. Jadi dia tuh bener-bener rajin banget nyari yang namanya deep spot. Betul. Ya kan, posisi di mana ini bisa kelihatan, bisa kerender atau enggak, terus bagaimana kombinasi karakter, pet dan juga senjata itu bisa dimainkan, terus juga dia benar-benar rajin nyari spot yang setidaknya bagus untuk vision, Betul. bagus untuk forting, terus bagus untuk sekitarnya defense. Itu dia benar-benar nyari semuanya. Dan gua akuin juga Legalot meskipun bisa dibilang player veteran ya, dia salah satu player yang bisa dibilang mekaniknya benar-benar luar biasa. Mekaniknya luar biasa, tapi kita nggak bisa mengasingkan seorang Calvin yang menjadi player of the match untuk ronde ketiga. Karena kita lihat tadi di ronde pertama sampai ronde ketiga itu semuanya pemain Red Bull Rebellion dan secara bergantian tadi. Misalnya Home tadi dapetin satu momen player of the match, terus ada juga dari Zero dan juga sekarang ada Calvin. Apakah ini player of the match akan diborong oleh Red Bull Rebellion selagi ada Mr. Foodin sebagai coach yang memang mempunyai salah satu strategi yang cukup baik untuk Red Bull bisa sampai zona late game. Karena tadi gue lihat bagus banget sih komitnya dari Red Bull, terus setup pushnya mereka untuk ketika lihat satu orang atau satu tim yang ada di depan mereka dia langsung hajar, dan itu memang secara objektif juga mereka bisa memanfaatkan momentum untuk masuk ke zona late game selanjutnya, dan beberapa kompon yang bisa dia manfaatkan itu baik banget. Tapi itu kayak kalau misalkan lo cerita soal Red Bull Rebellion yang punya karakter seperti itu, gue merasa ini sudah sesuai dengan tujuan dan objektif dari Coach Foodin sendiri. Yeah. Karena harapan dari Coach Foodin ketika dia mengajarkan sebuah strategi ataupun mengajarkan mengenai makro-mikro terhadap Red Bull Rebellion, dia berharap playernya ini bisa menjadi player yang kuat sekaligus smart. Ya, kuat dan sekaligus smart, itu gue setuju banget. Dan kita bakalan melihat updatean zona selanjutnya yang dimana hampir mendekati bibir zona. Tapi EVOS bakalan coba mampir dulu ke arah rumah RRQ di arah Mars Electric dan sudah ada terdengar kaleng. Dan di sini harus berhati-hati satu pemainnya. Dan ternyata Joker pun juga di area hanggar harus terkena down, tapi masih bisa untuk di revive. Ada 4 krono yang bakal langsung coba diaktifkan oleh tim EVOS Esports langsung berhadapan dengan RRQ. Tapi bakalan coba ambil satu keputusan untuk lari dengan vehicle-nya menghindari tembakan panas yang dimiliki oleh RRQ Hades. Ini menurut gua keputusan yang sangat bijak dari EVOS. Kenapa? Karena untuk dari Mars Electric sendiri, RRQ sudah ada di sana dalam waktu yang lama. Jadi resource sudah dikumpulkan dan mereka juga sudah set up visionnya. Tapi kalau misalnya kita sini dari Omak juga sudah berhasil mendapatkan Dix, TP ini bakalan buntung banget. Bakalan buntung banget untuk The Prime karena cukup kesulitan
untuk setidaknya mengamankan beberapa kompon yang sudah diisi oleh First Rider, dan ini adalah 3 on 3 untuk Red Bull dari First Rider dan juga The Prime. Tapi kita ingat di sini Kezel dan juga Dix salah satu pemain atau dua pemain yang memang mempunyai salah satu aim yang tertinggi menurut gua, karena bagus banget dari cara kontrol untuk tembakannya. Tapi Joker di sana sudah terpantau oleh Hiu dengan satu parafalnya mencoba untuk langsung mengarahkan tembakannya ke arah ombak, tapi ombak masih mempunyai satu kompon yang bisa dia lakukan untuk ngepron. Tapi tim 2 dari belakang harus berhati-hati karena TP sendiri nggak sadar ataupun nggak ada yang melihat. Tapi ada satu pemain yang mungkin fokus untuk ngawasin ke area belakang atau ke arah Rim 6 Village. Ya, kemungkinan yang akan mengawasi area belakang yang melihat posisi dari tim King Esports adalah Kezel yang berada di area kompon sebelah. Tapi kalau misalnya kita lihat sendiri untuk Dranix, posisinya cukup terjepit, sudah ada beberapa tembakan yang masuk ke Borges, tengah darah sudah hilang, dan ada tim nomor 8 yaitu Island of Gods dan juga GGWP ID yang menjepit dia di sisi lain. Ada El Clasico antara EVOS dan juga RRQ, di mana Pac-Man harus tertumbangkan satu pemain dari RRQ, langsung saja diselesaikan oleh tim EVOS Esports. Hashtag EVOS Roar di situ. Gila, ini keren banget. Kalau misalnya kita ngeliat tadi EVOS kan sempat masuk ke Mars Electric ya, yang mana kita bisa bilang ini kandangnya RRQ untuk di Bermuda match keempat ini. Tapi ketika EVOS sadar, kayaknya udah nggak worth it kita ajak perang di sini karena dia pasti udah set up duluan dan kita nggak tahu posisi exactnya. Kita tarik mundur aja, kita bawa ke open field, ya udah perang aja di open, dan benar langsung begitu perangnya di open field ini di wipe out oleh EVOS Esports. Dan salah satu kenapa EVOS bisa menang untuk fight-nya di open field karena EVOS mempunyai satu vehicle yang lebih dulu sampai ke checkpoint yang mereka inginkan, dan RRQ harus berlari masuk ke zona selanjutnya dengan 30 detik tersisa, yang dimana Mars Electric nggak dapat zona sama sekali. Makanya RRQ berjalan untuk rotasi kedua, tapi sayangnya EVOS di situ sudah lebih dulu mengetahui pattern ataupun jalan yang digunakan oleh RRQ untuk setidaknya masuk zona selanjutnya, dan akhirnya EVOS berhasil mengamankan satu squad tanpa adanya kehilangan satu anggota pun. Ya, kalau misalnya kita lihat tadi untuk pertarungan antara EVOS dengan RRQ juga tidak terlalu mengeluarkan banyak keringat ya. Di satu sisi EVOS juga sudah siap. Betul. Dan juga dari RRQ juga karena mereka sudah keburu capek lari-lari, akhirnya dihantam oleh EVOS. Tapi ada EVOS ketemu lagi sama Dragon Phoenix, di mana sudah ada Borgai dan juga Razor yang harus tersungkur, di mana masih ada seorang Maung dari kejauhan menggunakan satu AUG-nya langsung mengarah ke arah Mr. 05. Dranix sudah harus kehilangan 3 anggotanya. Maung pun udah nggak punya pilihan, bakal coba berlari ke arah Clock Tower, tapi hati-hati, Clock Tower sendiri ada kekuasaan dari Island of God. Tapi Sam 13 lagi dan lagi kapten dunia akhirat dengan baretanya menunjukkan bahwa dia salah satu sniper the best. Ini dia, EVOS Esports, sang macan putih sudah mulai mengaum dan menggigit leher setiap mangsa-mangsanya. Dan kita kalau misalnya ngomongin tentang Sam 13 sendiri ya, Bareta, Sam ditambah sniper itu udah nggak ada obat. Gak ada obat, no cure, pokoknya semuanya dibabat abis. Tapi ada pertempuran antara Kings Esports dan juga Rosugo Veda, di mana sudah ada setup push juga dari Kapten Strawhead dan juga Wynot mencoba untuk langsung fokus ke arah Adam. Adam mencoba memasak granat, dilempar satu, akhirnya belum bisa mengenai karena ada satu krono yang diaktifkan. Mora bakal langsung menjadi orang terdepan untuk membuka satu war yang terjadi, team fight yang terjadi, dan ada pelontar duar bebek sudah ada dari seorang Seon atau Rehan yang mencoba untuk menjadi satu penghalang untuk satu pemain yang melakukan flanking, tapi Rehan harus 1v1 atau 1 versus squad, di mana Rehan udah terkikis darahnya, 29 health point-nya tersisa, mencoba menggulung-gulung medkit terlebih dahulu. Masih ada satu blok dari Glow yang bakalan coba dimanfaatkan, coba berlari, tapi Kings berhasil untuk mendapatkan 4 poin kill eliminasi. Kings Almighty. Ini dia yang kita tunggu-tunggu dari Kings Esports sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita lihat sendiri, Aura Deadly sudah berhasil mendapatkan Heiyu, dan di sisi lain sudah ada Red Bull Rebellion yang akan bertemu dengan DG Esports. Abax di sana bakal langsung jadi incaran seorang Calvin, mencoba untuk langsung gerus dengan EP5-nya. Ada Mr. Home mendapatkan 2 pemain sekaligus, tapi ada juga dari DG Esports yang langsung tusun di peringkat selanjutnya, di mana Red Bull Rebellion menguasai satu fight yang terjadi, di mana Red Bull Rebellion masih ada di bibir zona, tapi nggak sampai situ pertarungannya karena ada GGWP Esports yang membayang-bayangi atau menghantui rencana atau Red Bull untuk melakukan satu looting ke arah mayat dari DG Esports.
Yes, dan di sisi lain juga selain ada GGWP ID yang menghantui dia, ada First Riders juga di sisi kanan. Posisi dari Red Bull Rebellion ini sedikit terjepit, apalagi zona juga sudah mulai berjalan. Mereka harus melakukan rotasi, tapi ternyata ini dia. Ada EVOS Roar bertemu dengan IOG Burn. Sudah ada satu Beyond di sana, ada Head yang terkena down dari kejauhan, ada yang mengganggu dari GGWP. Lord pun terkena down di sana. Rule Good bakal coba menembaki ke arah EVOS Esports, di mana di dalam satu krononya nggak cukup efektif, mencoba untuk mengurung diri, tapi ada Kings juga yang ikut campur. Mau yang mana dilawan? EVOS sudah kelimpungan, masih ada 10 kill yang dikantongi. Sudah ada Sam 13 yang mencoba untuk menembaki seorang kapten dari Straw Hat, di mana satu orang tertumbangkan. Mr. Ari mendapatkan seorang Rule Good dengan satu pelontarnya. GGWP bakal coba mendekat. Ini akan jadi panas banget. 4 tim bakal langsung pecah war. Ada seorang Beyond yang masih selamat. Hand cannon bakal coba dilepaskan oleh Sam 13, belum mengenai seorang Evol. Masih ada satu glual yang langsung diantisipasi. Aura Deadly dari arah kejauhan menggunakan AWM-nya berhasil mendapat seorang Why Not, tapi EVOS masih cukup kuat, masih set up landman untuk orang-orang yang ingin langsung nusuk ke jantung pertahanan dari EVOS Esports. 2 orang dari Mr. Ari dengan satu buah peluru pelontarnya langsung mengendak down 2 orang EVOS, tapi masih bisa untuk di revive. Masih ada banyak sekali glual yang dipasang. Aura. Oke, Aura bahkan coba untuk melakukan satu tembakan dari kejauhan, tapi masih ada Mr. Ari yang terus nggak habis-habisnya ke arah EVOS. Ada First Rider juga yang mendapatkan satu knockdown-nya. Sam 13 dengan satu AWM-nya langsung mengenai headshot. Itu apa Bang Ipul? Itu headshot dengan satu AWM-nya. Coba untuk terus di cover, tapi Joker berhasil mendapatkan atau memulangkan seorang Pew Easy Abigail. Yes, dan di sini juga kalau misalnya kita lihat Aura yang tadinya hendak menjadi orang ketiga malah dibalikin posisinya. Yang bakal langsung 1v1 dan Joker dengan kemampuan double vektornya berhasil menyelesaikan fight-nya, tapi ada lagi dari The Prime yang nyelonong langsung dimanfaatkan dengan baik oleh Joker. Yes, dan sementara itu Joker juga sedikit kesulitan karena dia tersisa sendirian dan GGWP Esports akan tereliminasi di posisi kelima. Sementara itu EVOS masih akan bertarung dengan Red Bull Rebellion. Ada Frus di sana yang mencoba untuk melakukan satu cover, tapi masih bisa diantisipasi oleh seorang Street. Tapi masih ada Calvin dari kejauhan mencoba 1v1. Ada Sam 13 dengan satu utility-nya menggunakan satu snipernya, mencoba membackup, mencoba untuk melakukan revive. 4 orang sekaligus dari EVOS langsung diselamatkan oleh sang kapten kita, Sam, kapten dunia akhirat. Dan Mr. 05 mendapatkan confirm kill untuk Zero, tapi pecah glualnya. Calvin berlari ke arah belakang, mencoba memanfaatkan satu patahan, masih bisa selamat walaupun hampir terkikis dan face-nya sudah hancur. Zona sudah berjalan, udah sakit dan tereliminasi untuk Red Bull Rebellion. 3 tim tersisa, di mana First Rider masih aman di satu batu besar, tapi EVOS harus terkurung di balik satu bendungan. Abu mencoba untuk masuk, terobos tapi cukup terlalu jauh. First Rider harus tereliminasi. Masih ada King Esports Almighty. Oh my god, hasta la vista untuk King Almighty. Berhasil buya once again, 2 kali untuk